Maulida Rahma, NPM 19690011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Algenisianingrum, NPM 1969001. Perkenalkan, nama saya Deni Haji Saputra, NPM 1869008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang 3 poin penting, yaitu materi tentang protein, materi tentang asam amino, dan materi tentang peptida. Protein sendiri memiliki 9 pokok bahasan, yaitu definisi protein, fungsi protein, sumber protein, sifat kimia protein, ciri-ciri molekul protein, klasifikasi protein, struktur protein, ikatan pada protein, dan juga sifat khas protein. Definisi protein. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida yang nantinya akan membentuk rantai peptida. Jadi, kumpulan dari asam amino sebelum membentuk protein yang lebih besar itu disebut peptida. 2 asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida tadi disebut dipeptida. Jika 4-10 asam amino itu disebut oligopeptida. Dan jika lebih dari 10 asam amino itu disebut polipeptida. Protein bisa terdiri dari satu rantai peptida atau lebih dari satu rantai peptida, baik itu peptida yang identik maupun peptida yang berbeda. Protein terdiri dari atom karbon atau C yang terikat pada satu gugus karboksil atau COOH, satu gugus amino atau NH2, satu gugus hidrogen atau H, dan satu gugus radikal R atau rantai cabang. Gugus karboksil, gugus amino, dan gugus hidrogen ini harus ada pada protein. Sedangkan yang membedakan dari asam amino satu dengan asam amino yang lain itu terletak pada gugus R-nya. Fungsi protein. Protein sebagai sumber energi. Jadi, apabila karbohidrat dan lemak yang ada di dalam tubuh kita itu tidak mencukupi, maka protein itu akan mengambil alih peran dari karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Kemudian, protein juga membentuk jaringan baru dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Protein juga berfungsi sebagai memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak. Protein juga menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim dan pencernaan. Protein juga mempertahankan kenetralan asam basa tubuh. Sumber protein. Jadi, sumber protein ini digolongkan menjadi 2 macam, yaitu sumber protein konvensional dan non-konvensional. Protein konvensional ini merupakan protein yang berupa hasil pertanian dan peternakan pangan, serta produk-produk hasil olahannya. Protein konvensional ini berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati merupakan protein yang berasal dari bahan nabati. Misalnya, protein yang terdapat pada biji-bijian dan kacang-kacangan. Sedangkan protein hewani merupakan protein yang berasal dari hasil-hasil hewani, seperti daging, telur, susu, dan hasil perikanan. Protein hewani ini disebut sebagai protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mempunyai kandungan asam amino esensial yang lengkap dan susunannya itu mendekati apa yang diperlukan oleh tubuh. Serta daya cernanya itu tinggi sehingga jumlah yang dapat diserap atau digunakan oleh tubuh juga tinggi.
protein non-konvensional. Protein non-konvensional ini merupakan sumber protein baru yang dikembangkan untuk menutupi kebutuhan penduduk dunia akan protein. Sumber protein non-konvensional ini berasal dari mikroba seperti bakteri, hamir, atau kapang yang dikenal sebagai protein sel tunggal atau single cell protein. Tetapi sampai sekarang ini produknya itu belum berkembang sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi. Ciri-ciri molekul protein. 1. Berat molekulnya besar, ribuan sampai jutaan, sehingga merupakan suatu makromolekul. 2. Strukturnya tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti pH, radiasi, temperatur, medium, pelarut organik, dan deterjen. 3. Terdapat ikatan kimia lain yang menyebabkan terbentuknya lengkungan-lengkungan rantai polipeptida menjadi struktur 3 dimensi. 4. Umumnya terdiri dari 20 macam asam amino. Kelima, umumnya reaktif dan sangat spesifik disebabkan terdapatnya gugusan samping yang reaktif dan susunan